Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini aku mau bikin roti yang super empuk, tanpa oven, tanpa mixer, tapi hasilnya empuk banget. Cukup diolah nih, 3 menitan aja udah hasilnya lembut banget. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita simak cara pembuatannya. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 130 ml susu cair. Di sini aku pakai yang full cream ya. Selanjutnya susunya ini kita pindahkan ke wadah yang kering dan juga bersih. Kemudian di sini aku tambahkan dengan 2,5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita tambahkan dengan 3/4 sendok teh ragi instan. Di sini aku pakai Fermipan ya. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata dan gulanya sedikit larut, langkah selanjutnya ini mau aku tutup dan aku diamkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah mengeluarkan buih-buih, itu tandanya raginya masih aktif. Langkah selanjutnya di sini aku tambahkan dengan 1 sendok teh pasta pandan atau bisa diganti pewarna hijau. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, agar warnanya lebih natural, di sini aku tambahkan dengan 2 tetes pewarna orange. Selanjutnya kita aduk-aduk lagi semua bahannya ini agar tercampur rata. Berikutnya di sini aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam dapur. Kemudian di sini aku udah siapkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 16 sendok makan atau setara dengan 225 gram. Selanjutnya tepung terigunya ini aku masukkan ke dalam cairannya yang tadi ya. Di sini aku masukkan langsung semuanya seperti ini. Selanjutnya ini semua bahannya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, jika dirasa udah berat menggunakan sendok, selanjutnya ini mau aku lanjut aduk menggunakan tangan yang sudah aku cuci bersih ya. Untuk detail resep lengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi di bawah kolom judul ya. Langkah berikutnya di sini mau aku tambahkan dengan 1 butir telur, tapi di sini aku pakai kuningnya aja. Selanjutnya ini kita campurkan semua bahannya sampai tercampur rata. Nah, di sini aku juga tambahkan dengan 1 sendok makan margarin atau mentega atau setara dengan 30 gram. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semua bahannya ini tercampur rata. Nah, setelah semua bahannya ini tercampur rata seperti ini, selanjutnya di sini mau aku diamkan adonannya selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam atau bisa disesuaikan dengan suhu masing-masing ya. Jadi waktu itu bukan patokan. Jika semakin panas suhunya, maka semakin cepat proses proofingnya ya. Selanjutnya ini kita tutup agar adonannya tidak kering. Setelah 45 menit ini adonannya udah mengembang ya. Selanjutnya ini kita kempiskan terlebih dahulu adonannya. Kemudian lanjut ini mau aku pindahkan ke alas kerja. Langkah berikutnya di sini mau aku ulenin adonannya selama kurang lebih 3 menitan aja ya. Kita uleni sampai adonannya ini cukup kalis, tapi nggak usah sampai yang kalis elastis ya. Setelah 3 menitan aku uleni, aku rasa ini udah cukup adonannya, udah cukup kalis. Selanjutnya ini kita bulatkan terlebih dahulu adonannya. Berikutnya di sini mau aku bagi-bagi adonannya. Di sini aku bagi seberat kurang lebih 50 gram. Di sini aku bagi jadi 8 bagian. Nah, di sini kita bagi-bagi adonannya seperti ini. Selanjutnya ini adonannya setelah kita bagi-bagi, kita tutupi agar tidak kering ya. Kemudian aku ambil 1 adonan dan aku bulat-bulatkan seperti ini. Pastikan saat membulatkan adonannya ini, adonannya harus benar-benar mulus ya, agar saat dikukus nanti setelah matang adonannya tidak keriput. Nah, untuk bagian bawahnya bisa kita cubit-cubit seperti ini, kemudian kita bulat-bulatkan.
Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kita ulangi cara ini sampai semua adonannya habis. Langkah berikutnya kita ambil satu adonan yang kita bulatkan pertama kali, selanjutnya kita pipihkan seperti ini. Kemudian di sini mau aku lanjut, aku gilas menggunakan rolling pin. Nah, untuk adonannya ini kita gilas memanjang seperti ini berbentuk lonjong. Setelah cukup lonjong, selanjutnya aku tambahkan dengan coklat di sisi atau coklat blok. Kemudian ini kita gulung-gulung seperti ini. Selanjutnya untuk bagian bawahnya ini aku sisir atau aku potong-potong seperti ini ya. Ulangi cara ini sampai semua adonannya habis ya. Nah, setelah kita sisir seperti ini, selanjutnya untuk bagian samping-sampingnya kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita gulung-gulung kembali ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya ini kita pindahkan ke loyang yang sudah kita alasi dengan baking paper. Nah, kita tata agak renggang seperti ini karena nantinya adonannya ini akan mengembang. Kemudian ini kita diamkan kembali selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Untuk sisa adonan yang lainnya, di sini aku mau bentuk dengan variasi yang lain. Di sini aku pipihkan, tapi bentuknya agak sedikit bulat ya. Kemudian di sini mau aku tambahkan dengan isian coklat di sisi, dan selanjutnya ini kita tutupi seperti ini. Pastikan saat ditutup ini sudah tertutup rapat ya, agar coklat di sisinya tidak meluber keluar. Kemudian bisa kita rapikan dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya ini kita tata di atas loyang yang sudah kita alasi dengan baking paper. Nah, sama dengan yang tadi kita diamkan selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Setelah adonannya ini mengembang 2 kali lipat, selanjutnya ini mau aku tutupi dengan plastik wrap agar nanti saat dikukus uap airnya tidak masuk ke dalam adonan. Kalau teman-teman nggak punya plastik wrap bisa diganti dengan tutup kain ya. Jadi untuk penutup kukusannya bisa kita alasi dengan kain atau kita bungkus dengan kain bersih. Jadi uap airnya tidak akan menetes ke dalam adonannya. Setelah kita bungkus, selanjutnya ini mau aku kukus. Sebelumnya di sini kukusannya udah aku panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Kemudian ini adonannya kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Kita kukus menggunakan api kecil. Setelah 30 menit kita kukus, ini rotinya udah mateng. Selanjutnya kita matikan apinya, tapi penutupnya ini jangan langsung kita buka agar nanti adonannya ini atau kue rotinya itu tidak mudah keriput, atau bisa kita buka sedikit seperti ini agar uap panasnya keluar sedikit demi sedikit. Setelah 5 menit ini bisa kita buka penutupnya. Selanjutnya kita angkat kue rotinya ini satu persatu. Hati-hati karena ini sangat panas. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya ini mau aku buka plastik wrapnya, dan Masya Allah warnanya cakep banget ya dan mengembang dengan sempurna. Nah, di sini ada satu bagian yang agak keriput seperti ini ya teman-teman. Ini bukan overproofing, tapi saat aku menguleni atau membulatkan adonannya tadi kurang mulus, jadi hasilnya agak keriput seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini nggak mengurangi rasanya sama sekali. Selanjutnya kita keluarkan rotinya ini dari dalam loyang. Sebelumnya aku sisir seperti ini dulu agar tidak ada yang lengket ke dalam loyangnya ya. Nah, ini kita keluarkan dengan cara seperti ini, mudah banget. Dan ini dia hasilnya, roti pandan isi coklat. Ini super empuk banget, bisa dilihat di video. Ini tuh kelihatannya empuk banget dan gembul-gembul banget ya rotinya. Di sini mau aku robek seperti ini, dan Masya Allah dari seratnya aja udah kelihatan nih kalau rotinya empuk banget. Wow, Masya Allah, warnanya juga cakep banget. Ini enak banget ya teman-teman, jadi wajib banget untuk kalian cobain di rumah.
Kita coba lihat bagian dalamnya ya, kita coba robek seperti ini. Dan Masya Allah coklatnya lumer banget ya, ini pasti enak banget dan bocil-bocil pasti pada suka banget. Untuk satu resep ini aku menghasilkan 2 loyang ya. Jadi ini hasilnya cukup banyak banget, ekonomis, cuma pakai 1 telur tapi hasilnya mantep banget dan empuk banget ya teman-teman. Di sini mau aku coba terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu. Dan Masya Allah ini enak banget, coklatnya lumer, bisa dilihat di sini ya. Ini rotinya mingkem, itu artinya ini empuk banget. Kebayang nggak sih empuknya seperti apa? Jadi kalian wajib banget untuk cobain ini. Nah teman-teman, di sini aku ingatkan kembali untuk saat proses proofingnya itu tidak terpatok waktu hanya perkiraan aja karena tiap daerah suhunya berbeda-beda ya. Jadi semakin panas maka proses proofingnya untuk mengembangkan adonannya semakin cepat ya. Nah gimana nih teman-teman, kalian tertarik nggak untuk cobain resep ini? Kalau kalian tertarik untuk cobain resep ini, aku doain semoga kalian berhasil ya. Dan untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.